Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara yang terkasih, selain Adam, banyak sekali ciptaan Tuhan di bumi pada waktu itu. Tetapi tidak ada teman yang cocok, yang sesuai, atau yang boleh jadi penolong yang sepadan untuknya. Tidak ada seorang pun dapat menjadi teman bagi Adam untuk menjalani hari-harinya di bumi. Maka Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Saudaraku, kata sepadan artinya cocok, sesuai, sanggup, mampu, dapat menyesuaikan diri, sebagai pelengkap atau sesuai dengan. Kemudian Tuhan pun membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Jadi Tuhan menciptakan perempuan sebagai pendamping bagi laki-laki. Saudaraku, Adam meski memiliki semua hal yang mungkin ia perlukan di dalam dunia ini, tetapi di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak terpuaskan. Adam pasti merasa sangat kesepian. Hawa memenuhi keperluannya itu. Ia melengkapi Adam, seperti juga Tuhan telah menciptakan para istri sekarang ini untuk melengkapi para suami melalui pernikahan kudus. Saudaraku, pernikahan adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Ikatan bersama antara suami dan istri adalah sel terkecil dalam sebuah gereja, di mana dua orang yang mengasihi Tuhan bergabung menjadi satu. Di dalam pernikahan, suami dan istri akan mengikat janji dan menyatu, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dua orang menjadi satu, disatukan dalam cita-cita, dalam pikiran, arah hidup, kehendak, dan tujuan hidup. Itulah sebabnya para single perlu menyatukan pikiran dan hati dengan calon pasangannya sebelum mereka menikah.
Banyak orang yang hanya bersatu secara fisik tapi tidak pernah bersatu dalam roh. Banyak orang menikah dan kemudian baru menyadari bahwa orang yang telah ia nikahi itu punya rencana hidup yang berbeda. Karena itu perlu waktu untuk saling menjajaki, perlu saling mengenal satu sama lain. Dan untuk membangun pengertian ini tidak dapat secara instan, tapi memerlukan proses. Penyesuaian diri itu sangat penting, saudara, agar kita dapat mencapai sasaran yang tepat dalam sebuah pernikahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberi teladan penting bagi kami, bahwa lembaga pertama yang Tuhan berkati di muka bumi ini yang Tuhan dirikan adalah rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah lembaga kudus yang Tuhan ciptakan sendiri. Inisiatif Tuhan. Dan karena Tuhan tahu setiap kami, maka Tuhan benar-benar memberi apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Bagi setiap pendengar Breath of Life Audio yang sudah berumah tangga hari ini, Tuhan, setiap istri yang ada adalah anugerah dari Tuhan. Setiap suami adalah berkat dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan, ketika Engkau sudah menjadikan satu daging, maka Tuhan memberkati rumah tangga yang ada. Pernikahan yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan beri kami semua roh takut akan Tuhan, cinta dan kasih yang dilandasi dengan kasih Allah. Dan karena itu kami tahu Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan untuk membangun hubungan rumah tangga yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada masalah, tapi karena bersama mengarungi bahtera rumah tangga itu, maka kami tahu kalau Tuhan ada di dalamnya, Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kami. Bagi mereka yang masih single pun, Tuhan berkati supaya mereka tidak salah mengambil keputusan dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan bagi pasangan hidup mereka. Justru datang pada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan supaya tidak salah memilih dan tidak salah memutuskan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk firman Allah hari ini, dan meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Allah ini bertumbuh berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan.
dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, cinta ini milik-Mu. milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu. semua yang ku punya Milik-Mu ya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 3112 789. Sekali lagi 010 3112 789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya